Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2866, berharap berada di divisi Zenmo dan Tian Shifu. Dia bergegas ke Daxia. Faktanya, harapannya ditempatkan pada Tian's Mansion dan keluarga Baolong. Mereka memegang buku-buku tertua, termasuk obat-obatan dan racun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Ye Junlin tercengang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Semoga hilang semua. Kuncinya adalah menemukan arah dan metode pengobatan. Dia sekarang dapat meringankan situasi Junjun. Hanya sebentar, tapi tidak selamanya. Menangis. Ye Junlin menahan air matanya. Apa gunanya kekuatannya? Dia bisa menghentikan denyut nadi super spiritual dari meletus. Apa gunanya menyelamatkan dunia? Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Apa gunanya membunuh dewa sesuka hati? Masih tidak bisa melindungi Junjun. Tidak untuk sementara waktu. Dr. Dark kembali dengan sekelompok liziran. Ketika hasilnya diketahui, liziran langsung pingsan. Ibu dan ayah mertua Ye Junlin dan ibu mertua juga pingsan. Putus asa. Dokter gelap itu penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Jika Anda memberi saya cukup waktu, saya mungkin bisa menyingkirkan racun ini. Tapi setidaknya selama beberapa dekade. Dokter gelap menghela nafas. Apakah benar-benar tidak ada cara? Semua orang bertanya serempak. Komandan Tianzi tiba-tiba menghela nafas dan berkata, jika Zenmoshi atau rumah Tianzi benar-benar ada, mungkin ada jalan. Tetapi kedua jenis keberadaan ini hanya ada dalam legenda. Tapi Tian Sensui mengerti. Kedua jenis ini hanya ada dalam legenda. Tidak akan ada. Yang lain segera berkata dengan penuh semangat. Itu benar. Divisi Iblis Penekan dan Istana Tianzi ada. Mereka membunuh Dewa Ichiro Beidou dari Dongdao. Sekarang seluruh dunia menjadi gila. Divisi Iblis Penekan Daxia dan Tian Shifu ada. Kamu dapat segera menemukan senior dari divisi Zenmo dan Tian Shifu. Ya, segera cari. Divisi Zenmo dan Tian Shifu mengangkatnya, dan semua orang tampaknya menemukan harapan. Segera mendesak semua orang untuk menemukannya. Namun, Ye Junlin terlihat tenang, karena dia tahu bahwa Ichiro Beidou bunuh diri. Dari mana Zenmoshi dan Tian Shifu berasal? Ini adalah legenda. Jadi Ye Junlin tidak bersemangat sama sekali. Tidak ada harapan seperti itu. Karena divisi setan kota dan rumah Tianzi tidak ada. Apa gunanya benda halus ini? Tidak ada harapan sama sekali. Aku tidak bisa menemukannya. Mereka masih belum ada. Seharusnya orang lain yang memecahkan Ichiro Kitajima. Komandan Tianzi menatap Ye Junlin dalam-dalam. Tapi sekarang dia tidak berani bertanya. Suasana terlalu suram. Kita tidak bisa menyingkirkan racun ini sama sekali. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin mencoba dewa negara lain? Mereka sekuat dewa, dan racun ini seharusnya tidak cukup untuk mempermalukan mereka. Seseorang menyarankan. Sekarang semua orang tidak mengerti. Saya benar-benar berpikir itu adalah dewa. Dapat menyelesaikan semuanya. Racun semacam ini tidak masalah. Tetapi ketika Ye Junlin mendengarnya, dia hampir mati karena marah. Dia juga tidak bisa. Untuk apa dewa-dewa itu? Apa itu dewa? Dr. Dark segera bertanya. Setelah mengetahui dewa-dewa yang kuat, beberapa orang berpikir tidak apa-apa. Semua dewa. Itu pasti dewa yang dibayangkan semua orang. Bukankah solusi racun ini mudah dilakukan? Dr. Dark hanya berpikir itu baik-baik saja. Tetapi melihat reaksi Ye Junlin, dia tidak berbicara. Dia samar-samar merasa bahwa Ye Junlin jauh lebih kuat daripada dewa lainnya. Belum lama ini, dia merasakan kekuatan Ye Junlin. Itu bahkan bisa menyedot seluruh dunia. Para dewa hanya membual tentang kelompok ini.
Tidak ada yang tahu apa kekuatannya yang sebenarnya. Ketika semua orang mulai berpikir untuk bertanya kepada para dewa di negara itu, suara Ye Junlin tiba-tiba terdengar. Tidak ada gunanya menemukan dewa. Mereka tidak memiliki kemampuan, kata Ye Junlin. Dokter Dark yakin Tuhan tidak bisa melakukannya. Tuan Ye, mengapa kita tidak pergi ke negara elang perang untuk mencoba keberuntungan kita? Dokter Dark mengingatkan. Bab 2867, minta para dewa untuk mengambil tindakan. Sekarang Daxia yang paling menjanjikan tidak bagus. Jadi melihat seluruh dunia, mungkin hanya ada negara elang perang yang tersisa. Ye Junlin langsung setuju. Oke, ayo kita coba. Ye Junlin tidak berbicara omong kosong. Tahan Junjun langsung pergi ke War Eagle Country bersama Dr. Dark. Yang lain sedikit bingung. Mengapa Ye Junlin tidak percaya akan keberadaan kota Daxia Moshi dan Tian Shifu? Sekarang semua orang mengatakan bahwa kedua jenis keberadaan ini bukanlah legenda, tetapi keberadaan nyata. Itu juga menghilangkan Ichiro Kitajima. Kedua, mengapa tidak percaya pada dewa? Itu adalah keberadaan seperti dewa. Di luar orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat racun ini, itu masih manusia. Bagaimana para dewa tidak bisa menyelesaikannya? Kebanyakan orang tidak memahaminya. Jelas berharap banyak. Mengapa Ye Junlin begitu bertekad? Hanya saja, jangan pergi ke Zen Moshi dan Tian Shifu. Tidak baik untuk langsung menyangkal para dewa. Sekarang Anda akan pergi ke negara elang perang untuk mencoba keberuntungan Anda. Di lingkungan saat ini, kerajaan elang perang, seperti Daxia, termasuk di bawah. Sungguh konyol pergi ke War Eagle Country untuk mencoba keberuntunganmu tanpa mencari dewa. Terutama melihat Ye Junlin memegang Junjun dengan sangat cemas dan pergi. Semua orang tidak mengerti. Aku tidak tahu. Ye Junlin seharusnya peduli dengan hidup dan mati putrinya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Sepertinya hidup atau mati putrinya tidak masalah. Setiap orang memiliki keraguan seperti itu. Dalam pemahaman mereka, Ye Junlin harus segera meminta bantuan dari para dewa atau menemukan divisi setan kota dan Tian Shifu. Tapi dia pergi ke War Eagle Country. Katanya dia tidak mencintai putrinya, kan? Lebih cemas dari siapapun. Siapa bilang dewa tidak bisa melakukannya? Dia secara pribadi telah menghubungi dewa. Tahu seperti apa dewa itu? Seseorang dimarahi. Beberapa Master Junjun juga cemas. Apakah para dewa bisa melakukannya atau tidak? Kita semua harus mencobanya. Ya, mari kita minta para dewa untuk mendetoksifikasi Junjun. Ya, Ye Junlin tidak bertanya kepada para dewa. Ayo pergi dan tanyakan pada diri kita sendiri. Beberapa kakek tua sedang terburu-buru. Mereka akan meminta para dewa untuk mendetoksifikasi Junjun. Ya, mencari dewa jelas merupakan cara terbaik. Saya mendengar bahwa dewa mengandung kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi adalah maha kuasa. Itu dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan itu dapat memelihara semua hal. Jadi detoksifikasi seharusnya tidak menjadi masalah. Yang lain sangat mendukung. Sekarang musim panas besar sedang menurun. Menemukan dewa mungkin tidak dapat membantu. Jadi jalan ini masih sulit. Tapi kita harus mencoba. Diperkirakan bahkan jika kita menemukan dewa untuk membantu, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Kata beberapa leluhur. Selain itu, tolong cari jejak divisi penindasan iblis dan Tian Shifu. Jatuhnya Dewa Ichiro Kitajima pasti ada hubungannya dengan mereka. Mereka juga mendesak orang lain untuk menemukan Zen Moshi dan Tian Shifu. Oke, mari kita semua mencobanya juga. Yang lain juga bertindak. Bahkan Tian Sensui dan beberapa pemimpin Yanlongwei mulai mencari berbagai buku kuno. Ayo coba keberuntunganmu. Ye Junlin dan Dr. Dark sangat cepat. Segera setelah tiba di negeri elang.
Cepat dan temukan agen Black Hawk. Ye Junlin menjadi cemas. Kebetulan Ye Junlin bertemu dengan kelompok otak dewa yang kembali. Tuan Ye, apakah kamu benar-benar hidup? Semua orang bersemangat. Terutama ketika otak Tuhan datang bersama-sama. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Cepat cari agen Black Hawk. Ye Junlin berkata segera. Dr. Dark juga berkata, omong-omong, anak ini memiliki banyak informasi di dunia dalam pikirannya. Biarkan dia mencari tahu apakah ada orang aneh. Ye Junlin buru-buru memberi tahu otak dewa. Otak dewa buru-buru mulai mencari. Setelah beberapa saat, agen Black Hawk juga datang. Sudah terlambat untuk mengejutkannya. Ye Junlin memberitahunya masalah ini. Jika dokter gelap itu tidak baik, maka ada sedikit harapan. Tapi saya akan meminta para ahli dari Biro Perisai Langit untuk melihat apakah ada orang aneh di bidang ini. Agen Black Hawk menatap dokter gelap itu dalam-dalam. Bab 2868, metode yang diteliti oleh ratusan ahli. Artinya sangat sederhana. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Dr. Dark tidak akan mungkin. Bahkan orang lain pun tidak. Namun, agen Black Hawk terus melakukannya. Tidak banyak berharap. Tapi masih ada harapan. Setelah agen Black Hawk menghubungi Biro Perisai Langit, mereka bahkan menghubungi Kepala Biro Smith dan Senior Nielsen. Lihat apakah mereka bisa melakukan apa saja. Lagi pula, ada orang di belakang mereka. Hanya saja agen Black Hawk tidak tahu. Apakah kamu ingin mengundang beberapa dewa baru untuk mencobanya? Agen Black Hawk menyarankan. Ye Junlin menolak secara langsung. Jika cara orang lain, Ye Junlin benar-benar dapat mencobanya. Namun, Ye Junlin tahu asal-usul dewa-dewa ini lebih baik dari mereka. Mutasi mereka berasal dari aura yang disaring oleh tubuh Ye Junlin. Ye Junlin juga tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Agen Black Hawk agak aneh. Tidak ada Tuhan. Mengapa Ye Junlin begitu bertekad? Tapi dia tidak melihat ke dalamnya. Juga lebih merepotkan untuk mengundang dewa sekarang. Selain itu, bangsa elang perang untuk sementara memutuskan untuk tidak berurusan dengan para dewa. Sedang tidak tersedia. Dia hanya bisa mengikuti maksud Ye Junlin. Otak Tuhan sendiri setara dengan otak super daging manusia. Dia mulai menyaring. Tapi itu sangat sulit. Karena kandidat yang dibutuhkan setidaknya setingkat Dark Doctor. Jadi sulit. Mungkin disaring sampai akhir. Tidak ada kandidat yang cocok. Para ahli penelitian dari Biro Perisai Langit mulai menggunakan berbagai peralatan untuk memeriksa situasi spesifik Junjun. Ye Junlin tinggal di samping Junjun untuk berjaga-jaga. Peralatan. Benar saja, Sky Shield sedikit lebih kuat. Lagi pula, apa yang mereka teliti sudah maju. Seperti membedah beberapa makhluk tak dikenal. Dalam hal ini, mereka memiliki pengalaman dan berbagai instrumen canggih. Saya mendengar bahwa racunnya sangat kuat. Kepala Biro Smith dan Nielsen tingkat tinggi juga mengirim beberapa ahli top dan ahli detoksifikasi untuk berpartisipasi. Itu bahkan membawa peralatan canggih yang tidak pernah dimiliki Biro Perisai Langit. Hanya dengan melihatnya, Anda dapat melihat bahwa bahan, struktur, dari instrumen ini berbeda dari apa yang Anda lihat. Rupanya teknologi tinggi semacam ini hanya diketahui oleh kalangan atas. Agen Black Hawk tidak pernah bisa menyentuh level ini. Tetapi pada saat kritis ini, di mana Anda peduli dengan hal-hal lain? Ye Junlin tidak memikirkannya sama sekali. Seluruh hatiku tertuju pada Junjun. Tak lama setelah, 7 orang yang disaring oleh otak dewa juga ditemukan satu persatu. Agen Black Hawk sangat kuat dan menangkap mereka satu persatu. Bahkan dokter kegelapan pun terlibat. Hampir ratusan ahli top menggunakan peralatan paling canggih untuk menganalisis dan merawat Junjun. Diperkirakan racun di Junjun itu spesial,
sehingga begitu banyak karakter kuat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Ye Junlin melihat secercah harapan. Mungkin bisa. Waktu berlalu menit demi menit. 5 jam. 10 jam. 57 jam berlalu pada akhirnya. Semua orang akhirnya mendiskusikan hasil. Ye Junlin segera bangun. Kali ini, dia juga mencoba mencari cara. Lihat bagaimana menggunakan kekuatanmu yang kuat untuk menghilangkan racun dari Junjun. Bahkan jika itu ditransfer ke diri sendiri. Biarkan Junjun hidup. Menanggungnya sendiri. Tampaknya jika dia diracuni. Tepat ketika dia berpikir untuk terpesona, agen Black Hawk di samping mengingatkannya bahwa ada hasil. Ye Junlin bangun dan segera muncul. Ratusan ahli top kelelahan dan kehabisan napas. Bagaimanapun, mereka sangat terkonsentrasi. Banyak orang memiliki kegembiraan di wajah mereka. Tapi dokter gelap itu memiliki wajah muram. Ini satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang. Terserah kamu mau atau tidak. Mata sekelompok ahli semuanya tertuju pada Ye Junlin. Semua menatapnya. Karena kecemasannya, Ye Junlin buru-buru bertanya, apa? Apa yang bisa saya lakukan? Bab 2869, Hidup berdampingan dengan virus. Banyak ahli memiliki kegembiraan di wajah mereka. Kami benar-benar telah menemukan solusi. Alasan kegembiraan mereka adalah karena mereka memang telah menemukan obatnya. Dokter kegelapan menghela nafas. Jelas tidak terlalu puas dengan metode ini. Ye Junlin menangkap ekspresi semua orang. Melihat ekspresi Dokter Dark, hatinya tenggelam. Sadari ada yang salah. Metodenya sebenarnya sangat sederhana. Biarkan anak ini hidup berdampingan secara sempurna dengan racun di tubuhnya. Kata salah satu ahli yang mempelajari racun kuno. Apa? Koeksistensi. Apa maksudmu? Ye Junlin tidak begitu mengerti. Bukankah Junjun hidup berdampingan dengan racun ini sekarang? Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan? Itu terserah saya. Dokter gelap itu berdiri dan berkata kepada Ye Junlin, solusi setelah penelitian dan diskusi mereka adalah koeksistensi. Dan koeksistensi berarti bahwa racun dapat sepenuhnya menempati tubuh Junjun dan sepenuhnya mengubah Junjun menjadi racun yang nyata. Ye Junlin mengerti apa yang dimaksud dokter gelap itu. Junjun sedang melalui proses ini sekarang. Junjun pada akhirnya akan menjadi racun bagi dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah memperlambat kecepatan. Bukankah ini pekerjaan yang lengkap? Bagaimana bisa hidup berdampingan? Ye Junlin tidak mengerti ini. Koeksistensi berarti kesadaran Junjun tetap ada, tetapi tubuhnya telah menjadi racun, dan Junjun tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dokter gelap itu terus menjelaskan. Ye Junlin secara bertahap mengerti. Dia buru-buru berkata, itu berarti Junjun akan sepenuhnya menjadi racun, tetapi kesadarannya akan tetap ada. Tapi jika dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan mulut, mata, hidung, kita hanya bisa merasakan keberadaan kesadarannya melalui instrumen khusus. Ledakan. Ye Junlin sudah mengejutkan. Dr. Dark mengangguk. Benar. Sebenarnya sama saja menjaga tubuhnya atau tidak. Karena metode yang digunakan adalah menjaga kesadarannya, yang bisa dipisahkan. Tidak harus disimpan di dalam tubuh. Apa yang dikatakan dokter kegelapan sebenarnya cukup mudah. Tubuh Junjun akan menjadi racun, bahkan otak akan menjadi bagian dari racun. Hanya hal halus seperti kesadaran ini yang dapat dipisahkan. Tidak masalah apakah Anda secara fisik atau tidak. Namun, mengingat Ye Junlin sangat ingin membaca, dia menjaga tubuhnya. Tubuh sepenuhnya dikatalisis menjadi racun, dan kesadaran mempertahankan metode koeksistensi. Setidaknya Junjun masih sadar dan belum mati. Hampir seperti vegetatif. Bahkan lebih kuat. Dengan instrumen yang kuat, Ye Junlin dapat merasakan kesadaran Junjun melalui instrumen,
dan bahkan berkomunikasi. Dan untuk memastikan integritas tubuh, tidak cukup membusuk. Sebenarnya, ini adalah metode. Jika tidak, Junjun akan berakhir di jalan buntu. Pada saat itu, bahkan sedikit kesadaran akan hancur. Sekarang para ahli ini setidaknya dapat mempertahankan kesadaran. Tapi setelah dipikir-pikir, ratusan ahli tidak berdaya melawan racun ini. Metode koeksistensi semacam ini untuk mempertahankan kesadaran sebenarnya merupakan kompromi terhadap racun. Tidak ada jalan keluar. Tidak. Tapi pendekatan ini, Ye Junlin menolak. Bagaimana dia bisa membuat putrinya terlihat seperti hantu ini? Hanya sisa kesadaran. Ini benar-benar mustahil. Ini sama sekali bukan solusi. Aku tidak bisa menggunakan metode ini. Aku ingin tubuh dan kesadaran putriku bertahan. Ye Junlin membungkuk kepada orang banyak dan berkata, tapi terima kasih semua. Aku, Ye Junlin, berutang budi padamu. Jika kamu butuh kata, aku akan membantu. Tidak masalah. Mari kita lakukan lebih banyak penelitian, dan Anda dapat menemukan cara lain sendiri. Semua orang sama sekali tidak mengingkari janji Ye Junlin. Itu bukan janji dari dewa dunia. Apa gunanya? Semua orang tidak menganggapnya serius. Ye Junlin hanya bisa terus mencarinya. Bab 2870, kuat ketitik di mana racun terkuat tidak berdaya. Di suatu tempat di War Eagle Country, Kepala Biro Smith dan petinggi Nelson berkumpul. Racun pada putri Ye Junlin tidak pernah terdengar. Utusan itu baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka tertarik dengan racun ini. Ayo kirim sampelnya, kata Nelson. Kepala Biro Smith mengangguk lagi dan lagi. Oke, saya akan segera mengirimkan sampelnya. Smith tersenyum. Keberuntungan putri Ye Junlin sangat bagus. Bahkan mereka tertarik. Mungkin racun ini benar-benar dapat dipecahkan. Jelas, keduanya berbicara tentang kekuatan di belakang War Eagle Nation. Sekarang saya tertarik dengan racun di Junjun. Tapi Ye Junlin tidak tahu semua ini. Sekarang, dia berkumpul dengan dokter kegelapan dan otak dewa. Ye Junlin terus menyempurnakan ide-ide sebelumnya. Jika dia diracun, Ye Junlin bertanya kepada Dr. Dark, bagaimana jika aku diracuni oleh diriku sendiri? Dr. Dark memeriksa tubuh Ye Junlin dan menelan ludah dengan susah payah. Dengan kekuatanmu, racun ini sepertinya tidak bisa membantumu. Bahkan tidak bisa menembus tubuhmu. Tubuhmu penuh dengan tulang baja dan besi. Dan racun tidak ada salahnya. Ini jelas merupakan tubuh paling sempurna yang pernah dilihatnya. Tidak satu pun dari mereka. Bagaimana tubuh manusia yang murni bisa begitu kuat? Dan dia mengerti bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Ye Junlin seperti matahari di depannya, membuatnya tidak bisa melihat secara langsung. Anda bisa mengatakannya seperti ini. Racun ini bisa melukai semua orang. Memang belum tentu bisa menyakiti Ye Junlin. Terlalu kuat. Setelah mendengarkan Ye Junlin, dia berkata, jadi saya punya ide, biarkan Junjun menjadi lebih kuat. Mari kita coba, dan lihat apakah racun ini akan hilang. Karena sebelumnya saya meminta Junjun untuk menggunakan latihan untuk menyerap energi spiritual, asalkan Anda tidak berinisiatif. Jika Anda ingin mengeluarkan racun, maka aman untuk menyerap auranya saja. Artinya, mungkin saja Junjun menjadi lebih kuat dan hidup berdampingan dengan racun. Dokter Gelap mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Saya mengerti apa yang Anda maksud, biarkan Junjun kuat sampai titik tertentu. Racun tidak berdaya. Tapi, pernahkah kamu memikirkannya? Dalam waktu singkat, Junjun dapat menyerap aura tidak masalah. Tapi begitu menjadi lebih kuat, apa yang akan merangsang racun? Dengan kata lain, aura yang diserap oleh Junjun tidak hanya bisa digunakan dengan sendirinya, tetapi itu akan menjadi nutrisi racun.
Dr. Dark mengajukan serangkaian pertanyaan. Ye Junlin terdiam. Dia juga tidak tahu. Semuanya sudah dicoba. Saya pikir itu sedikit layak, jadi saya ingin mencobanya. Tapi dokter gelap berkata begitu. Dia takut. Jika ada situasi lain yang membuat Junjun kesal, dia tidak bisa mengendalikannya. Itu akan berbahaya. Jadi masih belum bisa coba. Harus ada cara yang terbukti untuk mencobanya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus terus mencari? Dokter gelap bertanya. Cari. Setelah perubahan besar di lingkungan dunia kali ini, saya pikir banyak orang aneh yang sangat tersembunyi telah muncul satu demi satu. Otak Tuhan berkata. Dokter Dark segera bergema. Ya, kekuatan yang menghususkan diri dalam studi biksu kuno juga muncul pada saat ini. Pasti ada lebih banyak kekuatan yang muncul. Kita dapat menemukannya. Oke, kalau begitu ayo kita temukan mereka. Situasi Junjun yang bisa kutahan untuk saat ini. Ngomong-ngomong, kekuatan kuno masih harus ditemukan. Aku harus bertanya satu persatu. Bagaimana jika ada petunjuk? Jangan menyerah. Ye Junlin berencana untuk menyembuhkan Junjun, dan kemudian mencari kekuatan kuno ini membunuh mereka satu persatu. Sekarang tampaknya kelompok orang ini mungkin berguna. Atau tangkap dulu. Kalau begitu Brain of God, kamu mulai mencari keberadaan orang-orang ini. Aku akan menemani Tuan Ye untuk terus mencari jalan. Dr. Dark menginstruksikan. Langsung. Dr. Dark menemani Ye Junlin untuk melihat kemana-mana. Pemberhentian pertama adalah Ling Country, yang dekat dengan War Eagle Country. Tetapi ketika mereka berdua tiba di Ling Country, mereka dikelilingi oleh orang-orang. Sepertinya mereka sudah bersiap sebelumnya. Bersambung.